Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Hardi Mulya, guru SMK Negeri 1 Gebang, mata pelajaran produktif TKJ, mata pelajaran AIJ. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini yang akan dibahas adalah materi tentang konsep routing dinamis. Materi ini di request oleh teman-teman di kelas karena masih banyak yang ketukar antara routing statis atau routing dinamis. Disclaimer dulu, saya menjelaskan materi ini dengan bahasa yang sangat sederhana, jadi mungkin apabila didapati materi ini tidak begitu sesuai secara teknis dengan hal yang aslinya, itu semata-mata digunakan hanya untuk mempermudah anak-anak untuk membantu mereka memahami konsep ini. Baik, kita lanjut. Oke, konsep routing dinamis. Nah, proses routing dinamis atau dynamic routing itu sama konsepnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu router dikonfigurasi oleh administrator jaringan, kemudian administrator jaringan harus tahu persis seluruh jalur yang digunakan dalam jaringan. Kemudian, nah ini yang bedanya dari routing statis, jadi admin hanya mendaftarkan setiap network ID untuk direct connection di masing-masing router, atau bahasa mudahnya adalah net ID yang didaftarkan ke router yang bersangkutan itu adalah net ID yang terhubung langsung ke routernya, atau bahasa lain kalau bahasa saya di kelas itu adalah didaftarkan itu network ID yang ada di sayap router tersebut saja. Itu ya. Nanti akan dijelaskan seperti apa melalui topologi yang akan tayang setelah ini. Kemudian network sekali lagi, network ID hanya didaftarkan di router terdekatnya saja. Jadi tidak didaftarkan di router yang jauh. Kemudian proses routing nanti sepenuhnya akan dilakukan oleh sesama router yang ada di dalam jaringan itu. Jadi mereka sesama router, misalnya di dalam satu jaringan ini, contohnya di topologi yang ini, di sini ada router 1, di sini ada router 1, router 1 ini dia akan dikonfigurasi agar bisa saling terhubung satu sama lain. Kemudian si router ini kita daftarkan yang ini sayapnya saja, yang ini. Kemudian nanti router 2 juga yang didaftarkan yang sesuai dengan sayap yang ada di sayapnya aja, misalnya ini. Kemudian router 3 juga sama. Nanti sesama router itu dia akan akan semacam di belakang layarnya ada semacam akan nge-broadcast, akan nyari tahu di masing-masing networknya atau di masing-masing jaringan yang terdaftar di dalam router tersebut, apakah ada router lain yang sama. Kalau misalnya ada router lain, dia akan saling komunikasi sama router itu, akan nyari tahu protokolnya, routing yang dipakai, routing dinamisnya itu sama atau tidak. Misalnya router 1 menggunakan protokol routing RIP, router 2 juga RIP, dan router 3 OSPF, maka yang hanya akan bekerja itu router 1 dan router 2 saja, karena di router 3 ininya beda-beda protokol. Ketiganya protokol routingnya harus sama. Nah, konsepnya gini. Pertama, konfigurasi untuk router 1. Seperti tadi dijelaskan, jadi di router 1 itu yang didaftarkan itu yang terdaftar langsung. Jadi ini di router 1 yang didaftarkan itu yang warna hijau. Yang mana yang warna hijau itu net ID-nya kalau kita lihat di soal itu 192.1.0 kemudian 3.0. Yang di sini kan alamat IP, tapi yang didaftarkan adalah net ID-nya. Atau di sini nih, kalau kita tulis destination-nya itu gini, 3.0 dan 1.0. Kemudian kalau di router 2, nah yang tersambung langsung ke router 2 adalah yang warna hijau, yang ini. Jadi yang ke kiri, yang ke kanan, dan yang ke bawah. Ini, yang mana net ID-nya kalau kita ditulis, nah ini, 1.0, 192.1.0, yang mana yang ini, kemudian 2.0, yang mana yang ini, kemudian yang terakhir adalah 4.s, maaf kebalik, 2.0 itu yang atas, kemudian 4.0 itu adalah yang bawah. Kemudian di router yang ketiga yang didaftarkan adalah sayap yang saya tanda hijau, yang mana kalau dituliskan ini di bawah ada 0. Kemudian 5.0 itu adalah yang bawah. Itu routing dinamis. Nah,
Protokol routing dinamis yang kita kenal itu ada beberapa, yaitu pertama RIP, ini yang paling banyak dipakai, paling banyak digunakan untuk latihan atau apapun. Routing Information Protocol ini karena konfigurasinya paling simpel. Sebenarnya sih mirip-mirip dengan semua routing yang lain, tapi ini paling simpel. Kemudian RIP versi 2 mirip dengan RIP versi 1, hanya bedanya dia di RIP versi 2 dia sudah support classless addressing, jadi lebih bagus, lebih canggih lah. Kemudian ada IGRP, ada OSPF, dan BGP. Yang mana BGP ini lebih banyak dipakai di router yang ada di ISP. Nanti untuk yang 3 protokol routing yang lain itu akan dibahas kemudian. Kemudian rumus untuk membuat routing dinamis di CLI, maksudnya di Cisco Packet Tracer ya. Ini pertama kita jangan lupa enable dulu. Kemudian yang kedua itu masukkan config terminal. Nanti dia penanda di situnya atau prompternya dia akan berubah jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan IP, route, RIP. Kemudian terakhir baru ketik network spasi net ID yang pertama, kemudian di enter, net ID yang kedua, di enter, net ID ketiga, di enter. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi tentang routing dinamisnya bermanfaat sehingga bisa diaplikasikan di dalam nanti kalau misalnya kita akan praktek di kelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.